What is up you guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gue mau ngebahas soal sesuatu yang bagi semua orang tuh pasti sakit kalau dialami, yaitu penolakan. Nah, lebih spesifik lagi, di video ini gue mau ngebahas gimana caranya supaya kita bisa merubah rasa sakit penolakan itu menjadi rasa percaya diri kita. Gue yakin gue dan juga kalian semua pasti pernah mengalami penolakan pada beberapa hal tertentu. Misalkan kita minta kenaikan gaji ke bos dan ternyata nggak dikasih, ditolak. Ataupun juga waktu itu kita mungkin menyatakan perasaan ke seorang wanita dan ditolak, etc. lah. Pokoknya kebanyakan pasti udah pernah mengalami yang namanya penolakan. Nah, tentunya nggak ada yang suka sama penolakan, karena penolakan adalah sebuah hal yang menyakitkan. Sebagai manusia tuh kita tuh pengen dicintai ataupun diterima oleh orang lain. Nah, mungkin salah satu pengalaman penolakan yang udah pernah gue alami waktu dulu, yaitu dulu tuh ya gue pernah kayak suka sama cewek di gereja gue ya. Dan pertama-tama ya kayak saling-saling follow IG gitu kan. Tapi gue waktu itu kayak agak-agak ragu-ragu untuk nge-DM dia, karena ya mungkin waktu itu gue masih takut ataupun apalah. Sampai suatu saat gue akhirnya decided gitu, gue memutuskan untuk peduli amat lah, gue udah nggak sabar nih, ya udah gue DM aja gitu. DM gue pun sebenarnya cukup cukup harmless lah. Gue cuma kayak bilang hai, nama dia gitu kan, apa kabar, lama nggak ngeliat nih, karena waktu itu dia jarang ke gereja. Terus gue mulai gelisah nungguin kok nggak dibalas-balas, sudah sejam, 3 jam, 5 jam gitu kan. Sampai waktu itu gue lihat lagi message gue dan ternyata dia cuman nge-read message gue doang dan gak dibalas sama sekali. Oke, mungkin untuk gue di masa yang lalu itu, untuk David di masa lampau itu cukup menyakitkan sih. Kayak mungkin confidence gue tuh yang awalnya aja udah low, begitu dapat kejadian penolakan itu lebih low lagi. Dan ini berhubungan banget sama topik video gue, yaitu gimana cara supaya kita mengubah rasa down terhadap penolakan itu menjadi rasa percaya diri. Kunci utamanya yaitu jadikan penolakan itu sebagai bahan bakar supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Misalkan ketika kalian ngomong soal kenaikan gaji ke bos kalian dan ternyata ditolak, ya jadikan itu untuk sebagai bahan bakar kalian gitu loh. Mungkin gimana caranya supaya kalian cari cara supaya bisa mengimprove kualitas kerja kalian, supaya bisa lebih worthy untuk dikasih kenaikan gaji, ataupun mungkin bisa lebih ke bagaimana cara supaya kalian bisa lebih baik lagi ketika next time kalian mau negosiasi. Dan aturan utama dalam kegagalan ataupun penolakan ya pasti sakit sih, it hurts, right? Pasti sakit. Nah, ketika kita habis ditolak dan kita merasa kecewa, kita nggak perlu buru-buru langsung kayak coba lagi. Tapi kita bisa rest dulu, kita bisa istirahat dulu untuk beberapa hari. Kita tenangin diri kita supaya kita bisa dapat perspektif yang lebih clear lagi, yang lebih jernih. Dan kalau sudah istirahat beberapa hari, kita bisa tanyain ke diri kita nih. Nah, gue pengen kalian bener-bener resapin pertanyaan ini ya. Apa yang bisa gue lakuin lebih baik dari yang sebelumnya sehingga gue bisa mendapat hasil yang lebih baik dari sebelumnya? Ataupun kemungkinan gue ditolak itu lebih kecil. Nah, misalkan untuk kita nih kaum cowok nih ya, kita tuh sering kali kalau ngechat cewek tuh mungkin kadang kita jadi terlalu needy atau kayak terlalu desperate. Jadi cewek tuh awalnya balas cepet, tiba-tiba kayak langsung balasnya lama, uring-uringan, ataupun kayak gak niat. Nah, lu bisa tanyain hal yang tadi itu ke diri lu gitu loh. Apa yang bisa lu lakuin lebih baik dari yang sebelumnya? Nah, kalau gua, begitu cewek yang gue lagi deketin untuk kayak menghilang ataupun kayak mau ngeghosting gue, ya gue nggak bakal ngechat dia lagi gitu loh, karena gue bakal tetap respect ke diri gue dan gue nggak bakal mau jadi orang yang putus asa gitu. Ataupun misalkan ketika kalian ngajak kenalan cewek terus ternyata responnya kurang baik dari cewek ini, mungkin kalian bisa tanyain hal ini ke diri kalian gitu loh. Apa sih yang bisa gue lakuin lebih baik dari sebelumnya? Apakah mungkin tadi waktu gue ngajak kenalan, gue tuh kelihatan nervous atau grogi, jadi cewek yang gue ajak kenalan pun kayak mungkin agak sedikit takut dan gak nyaman ketika gue ngomong sama dia. Lalu bisa gunain prinsip ini ataupun pertanyaan ini untuk mengubah rasa penolakan tadi ataupun rasa kecewa akan penolakan tadi menjadi rasa percaya diri yang baru lu temuin lagi dalam diri lu gitu loh. So my friends, itulah caranya gimana supaya kita bisa merubah rasa down ataupun rasa kecewa akan penolakan menjadi rasa percaya diri. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Gue berharap
apapun penolakan yang pernah kalian alami sebelumnya, jangan biarin itu menjadi hal yang terus menghantui kalian. Tapi biarlah supaya penolakan-penolakan yang udah kita alami semua itu menjadi hal yang bisa ngebangun kita untuk menjadi versi diri yang lebih baik lagi. So, I'll see you in the next video. And remember, let's be better together. See you guys.